crunch ya. Crunch. Kokok crunch. Stick itu yang dari tongkat yang biasa kaki pakai itu stick. Kalau yang kayak murah itu tongkat. Nah, caranya adalah menghadap saya itu kalian harus setel di pasien. Aturannya adalah jarak bantalan armpit ini dengan ketiaknya itu adalah 2 atau 3 jari. Jarinya siapa? Jadinya pasien. Ya. Nah, jadi harus diketiak dulu lurus seperti ini ya, dan diukur 2-3 jari ya. Kemudian diatur ini. Nah, tongkat seperti ini biasanya dijual di pasaran itu pakai ukuran MLS ya, dengan kayak S itu untuk tinggi berapa sampai berapa, M sampai berapa sampai berapa. Jadi kalian harus pastikan dengan baik untuk posisi ini. Allah. Ini tidak boleh press di. Kenapa? Kenapa tidak boleh press di arsila? Nanti menekan itu sarafnya. Anu kelancar tirai apa? Selain nervus aksila yang tertekan itu apa yang paling penting? Vein arteri. Bukan dada arteri dia lewat di atas, arteri vena itu lewat di atas, bukan pas di bawah ya. Nervus axillaris juga itu sebenarnya agak di tengah, meskipun dia sedikit. Tapi ada sesuatu yang pas di inferior itu, dia ini tekan atau kalau press ke atas, struktur itu bertekan. Tiroid. Limpa. Apa fungsinya limpa? Cara limpa? Mengalirkan hormon-hormon. Nah, satu, ini harus diatur jaraknya 2 atau 3 jari dari pasien. Kemudian bagian handle ya, yang namanya bagian handle ini ampit ya. Bagian handle-nya ini harus membentuk sudut elbow kira-kira 30 derajat ya. Jadi tidak boleh juga lurus sekali, tidak boleh tertekuk sekali. Apa yang terjadi kalau lurus sekali? Tekanan nanti tulang patah tulang. Ya, pembebanan akan diambil alih oleh Elbow, shoulder. shoulder. Apa yang terjadi kalau dia tertekuk sekali? Hah? Apa? Dan kalau dia semi flexible, artinya pembebanan dibagi 3, shoulder, elbow, dan wrist. Tapi kalau dia lurus, lebih banyak diambil alih dan wrist. Kalau dia tertekuk sekali, apa yang terjadi? Elbow. Bukan pembebanan lagi, tapi Kompresi. kelelahan ya, bisa disebut kelelahan ya, Biomekanik. Biomekanik. kalau sudah diukur 1, jangan lupa disamakan. Ini dia di Kendor titik kalau ini. 5. Sumpah banget ya tanganmu. Iya. Tuh handle-nya bisa dilepas baut-bautnya. Iya. Tengahnya Nih wajib tidak bisa setel katanya. nah, ini biasanya dari plastik ya, jadi kalian putar, terutama yang laki-laki, dengan sepenuh hati, pelan-pelan saja. Intinya sih ya, apa? Ya. Sekarang tadi yang muncul di selain itu model gate bagaimana? Yang muncul tuh 2 point dan 3 point. Nah, bagaimana itu? Udah aku tahu. Namanya 2 point. Ini aku bedain sini. Mau kau video kaki. Kanan yang sakit, itu akan diangkat. Oke, kemudian dia masuk crunch, dasar pakai dia silat.
Dan yang pertama jalan adalah apa? Kaki sakit. Susah. Kalau bikin jatuh pasien mau Pak. Jadi yang maju adalah selalu dua tidak. Ya. Jadi yang maju adalah 4. Boleh dua-dua, boleh satu-satu. Ya, terserah dari level keseimbangan dan level kekuatan kaki. Ya. Yuk. Dia. Oh gitu. Oke, itu namanya 3-point game. Ih, barusan ada kaki kuincer ya. Awas kau salah pikir. Maju dulu itu grupnya. Kalau di memang fase non weight bearing, artinya kakinya nggak boleh napak. Nggak boleh napak, nggak boleh napak. Ya, jadi dia maju Kak. Ya, kakinya nggak boleh napak. Ya. Tapi kalau dia to touch, ya, artinya ujung kalian napak. Kalau tuh touch ujung palang sih bisa. Ini boleh, oke, tapi hanya ujung. Ya, nggak boleh dia napak gini. Kalau ini sudah parsial weight bearing. Kalau metatarsalnya sudah napak seperti ini. Oke. Tapi kalau to touch dia hanya melatih, kita hanya mau melatih. Ya, coba jalan Bapak, tapi jarinya boleh sentuh. Ya, jangan diseret ya. Oke. Jadi pada saat dia selesai napak selesai mengangkat baru masuk turun. Nah, bagaimana kalau 2-point gate? Bisa mi piring 2-point kalau di bahasa Indonesia kan berarti dua kaki. 2 kotak. Ya. Kalau 2-point gate artinya kontrol ya. Jadi kalau misalnya tongkat itu maju berbarengan dengan kaki kiri ya. Kalau tongkat kiri maju berbarengan dengan kaki ya, itu namanya 2-point gate. Oke, coba. Nggak expect contohnya begitu. Kalau tongkat ya, tapi memang begitu terjadi di pasien. Kalau kalian sendiri tidak paham, kalian salah aja. Nah, itu bahaya. Ya, Bapak nanti kaki kanan maju dengan kiri. Kemudian kaki kiri maju dengan ya, begitu seterusnya. Ya. Oke. Oke. Ya, dan ini biasanya butuh kebiasaan. Nah. Dia akan bergeser memang ketika tongkatnya bergeser ke midline, ya. Dan itu biasa terjadi di pasien. Jadi memang kita harus edukasi tongkatnya dibuka di luar kaki, atau dipijakkan di luar kaki, atau trayeknya sih ya. Jangan kalau dia di tengah seperti ini, pada saat ini mau melangkah otomatis ya. Sekarang 4-point gate ya. Dikasih sehat dulu bisa baru kaki yang sakit. Oke, anggaplah ini kaki sakit. Baru kaki sehat baru. Ini. Ya, jadi selalu ingat orang dengan crutch atau tongkat ya. Jadi hampir mana? Ini. Oke, jadi selalu tongkat, kaki, tongkat. Yang kaki duluan. Ya. Ini sebagai stabilisator tambahan. Oke. Nah, di 4-point gate itu biasanya bukan kasus fraktur tapi kasus neurologis biasanya ya, yang butuh stabilitas yang lebih bagus, lebih
ya, terutama di orang-orang dengan involuntary movement, jadi bisa on gait, ya, kayak apaksia misalnya, atau orang-orang dengan masalah involuntary movement, maka dia butuh kompetensi, ya, ya. Jadi kalian melatih orang jangan biasakan jalan kayak baris berbaris ya. Ini pola yang salah. Jadi selalu pola berjalan itu kontralateral. Karena fungsi otak kita itu adalah selalu beraksi asosiatif yang kontralateral. Kalau kalian latih ipsilateral itu tidak melatih apapun di otak. Ya, jadi selalu kiri kanan ya. Nah itu untuk G. Sekarang bagaimana transfer dengan menggunakan tongkat dari duduk, berdiri dulu ke duduk. Prosedur ya, tinggal siapkan ini, yang bapak nanti pegang ya, pegang di handle-nya, samping. Ini yang kaki kanan yang sakit ya, angkat sedikit kaki kanan, pindahin dulu ini ke kiri. Dua-dua dipegang di kiri. Nanti bapak numpuk di sini dengan napaknya. Oke, siap. Ini ditekan, berhenti. Kemudian berhenti, numpuk di kiri. Oke, jadi dua-dua tongkatnya dipindahin. Karena kalau di kanan, kalau di dua-dua, tongkatnya dipindahin. Ini sebenarnya bisa. Biasanya kalau pasien lupa diinjak. Jadi bapak nanti tekan di dua tangan ini, kiri dan kanan, dan juga tumpuknya di kaki kiri, kemudian berdiri pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, kalau pasiennya aware, dia tidak akan injak, tapi lebih sering dia akan injak berapa karena terbagi dua. Jadi terserah mau pakai metode yang Pertama ketika dia masih baik kering. Bapak posisikan kakinya seperti ini, tapi nanti tumpuannya ke kaki kiri ya. Silakan berdiri, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kalian harus pastikan dari berapa dan pulang lagi. Oke, hitungan ketiga dalam keadaan 1, 2, 3. Lihat leaning dari berapa dan dia mengarah kemana. Oke, kapan dia bergerak ke arah yang sakit dan memang belum waktunya, akan hentikan. Oke, karena akan ada kemungkinan dia akan pijakan kakinya ke situ. Oke, sudah kembali. Nah, sekarang bagaimana kalau dia berpindah ke tempat tidur? Kursikan dengan satu kali hanya ini kaki yang kaki sama dipakai ini. Enggak. Biasanya posisi kursi sudah diposisikan di samping ini, samping dari depan. Nanti bapak pada saat berdiri mengukur di sini. Tolong dong. Ya. Kemudian pada saat bapak berdiri langsung putar. Sambil diangkat kaki kanannya. 1, 2, 3. Itu namanya pivot transfer. Boleh juga tongkat di sisi yang sehat, tapi saya biasanya di sisi yang sakit. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa, saya akan di sini. Ya, boleh juga di sisi yang sehat. Tapi kalau di sisi yang sehat, coba. Yang biasanya agak ribet. Oke, hitungan ketiga bapak bisa. Kecuali duduknya menghadap ke sini. Ini dengan kondisi yang sama. Kaki kanan yang sakit, kalau dibedakannya itu 1, 2, 3. Tergantung dari posisi kursi. Itu namanya stand pivot transfer. Dia transfer menggunakan satu pijak. Dan itu pivoting ya, karena ada rotasi.
rotasi tubuh dengan satu kaki yang apa. Oke. Nah itu harus dihindari tadi di faktor tertentu sampai minggu rata-rata pada umumnya di minggu ke-6 minggu ke-8 ya. Nah oke. Kemudian pas di atas bed biasanya ya rata-rata fraktur yang terjadi di area hip baik di fisisnya maupun di fisisnya itu biasanya kita taruh sesuatu di tengah ya sebagai fiksator paparan. Baik kalau memang kondisi-kondisi fraktur yang tidak boleh dia aduksi melewati garis tengah. Jadi kalau kita tarik garis imajiner dengan garis tengah ya, membagi tubuh kita menjadi dua, dia boleh aduksi sampai sejajar dengan garis tengah. Kapan dia melewati, berarti akan ada tekanan di neck femur. Nah, kalau orang yang dioperasi diganti bombol femurnya, artinya kan kapsul belakangnya itu dipotong. Ya, sehingga momentum teresnya itu di sini, sehingga stabilisator sendinya itu yang alami itu kapan mau kayak gini lepas tak, kapan fleksi lewat 90 derajat seperti ini tak lepas, kapan enterotasi ya tak lepas ya, jadi tidak boleh sama sekali. Jadi kalian harus hati-hati dalam melakukan. Nah itu terkadang di terjadi pada saat dia abduksi. Ini tidak sengaja mengikuti dinamika. Oke, betul. Hati-hati sekali dalam menggerakkan, pastikan tidak ada butiran di sini. Oke, itu kalau memang kasusnya ini artroplastik. Kalau tidak dan jelas kalian harus paham kapan boleh menggerakkan gerakan. Ya. Oke. Masuk ke kontraksi yang bisa dilakukan. Yang pertama yang paling mudah yang sering kalian lakukan adalah quadriceps dan juga hamstring. Ya. Caranya boleh kalian pakai kepala tangan, bahkan nanti tekan bentuknya kayak bawah. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh juga kalau kalian mau maksimal, ini yang terbatas. Bisa diulangi 8 kali. Itu satu set, setnya bisa dibuat sampai. Ya, jangan juga menghitung kayak pembelajaran. Bapak tekan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu terjadi selalu. Hitung sesuai dentuman detik. Dentuman detik kan seperti ini, bukan? Itu untuk quadriceps juga sebenarnya. Yang namanya isometrik akan mengoperasikan dua otot kontraksi. Bagaimana dengan gluteus? Bagaimana isometrik dan gluteus? Karena kan ada tadi glutei isometrik. Bagaimana caranya mengoperasikan gluteus? Fungsi gluteus? Tekan ke bawah Ben. Tekan kakinya ke bawah, bapak tekan kakinya ke bawah. Lebih ke quadriceps dan hamstring. Kalau gluteus saja. Karena kan tadi ada yang ini ya, faktor trokan tadi kan tidak boleh dikontrasikan dulu hamstring sama quadriceps kan. Karena memang lebih ke ya, memang benar. Kalian selalu tekan ke bawah itu gluteus kan masih tapi beriringan dengan hamstring tadi. Sekarang bagaimana kalau kita mau gluteus? Apa abang-abang Bawa keluar kakinya. Bagaimana cara kaki? jadi apa nanti coba mantapnya di apatin ya.
itu membuat gluteus berkontraksi. Nanti tertulis ya tanpa mengkontraksikan Iya, dari tadi juga buka, tapi saya takut sebelum. Biasa sudah lagi sama juga. saja lepasin. Apa? So, Deflection sama extension, sorry, deflection sama extension, tapi yang pakai slide ya. Contoh tadi sehatnya, jadi bapak nanti tekuk ini, tapi tumitnya jangan tinggalin seperti itu kan. Kemudian dilurusin sama, tumitnya nggak boleh terangkat dari coba yang kanan, stop, lurus kembali. Ingat ada beberapa faktor yang hanya boleh berapa derajat ininya, dari sini hanya 10 ya. Jadi kalian yang mengontrol gerakan dan ingat torsion. Jadi pastikan pada saat bapak coba tekuk kalian jaga yang agak miring torsion, miring torsion. Ada lokasi dan ini akan diterima oleh panjang. Kalau tulang panjangnya belum siap, karena kalian lihat oh asal ditekuk asal lurus. Jadi kan terjadi biasanya. Pak, tekuk lurus mengambil HP. Tidak jaga dulu. Padahal tidak boleh datang. Maka tekuk. Dengan ini ya dari kanan, ini lurusin lagi. Sambil kalian jaga, ya kapan dia mulai akan bergerak, kalian tahan. Dan biasanya ini susah. Kenapa susah? Ada luka di sini. Jadi sakit dan sebagainya. Itu yang menyebabkan biasa membuat tunta ini bergerak tidak sesuai pada tekadnya. Sederhana katanya memang. Coba cukup. makanya pakai orang luar. Nanti dikasih ganjalan di bawah. Lihat. Ada bantalan di sini. Bapak nanti ini lurusin lututnya. Makanya Lurusin dari atas. No, nggak usah dari atas. Oke, kemudian ini ditekuk tanpa mengangkat tangannya. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah alignment, ya, alignment dari gerakannya, dan itu harus dibuat pasiennya paham. Karena kembali ke rumah, Kalau tempat suruh dua-duanya beda. kembali di awal-awal semua desain latihan itu adalah matching. Makanya biar dia fisik harus bentuk Konten kan? Kenapa? Yang kita kejar adalah yang pertama adalah menjaga kualitas kontraksi. Nah, kalau kita Hanya bawa menjaga nomor dulu. proses. Oke. Kenapa? Di sini belum stabil. Oke. Uang adalah memelihara fungsi aerobi, ya. Atau menjaga ini. Kemudian kalau kita menjaga kontraksi yang menjaga kapan dia berkuat ketika latihannya sudah mulai kecil. Ya, misalnya saya ganjal ini bapak coba lurusin kemudian cukup. Sudahlah. Jadi sudah mulai kita beralih ke kali-kali selama CKC biasanya kelihatan strength Telepon kinematik sih. signifikan. Tapi yang kita kejar adalah kestabilan. Ya, jadi antara stabil dan kekuatan itu tidak boleh beriringan di fase-fase awal. Yang selalu dikejar adalah kestabilan dulu. Nanti terakhir belakangan lebih stabil. Ya, karena otot yang bisa kontraksi pasti bisa dikuatkan. Tapi kalau otot yang tidak bisa kontraksi tidak akan bisa kuat. Siapa nih? Ya. Punya Karena juga, otot bisa kontraksi, punya otot mu. bisa. Yang selebihnya bisa nanti bapak coba geser ke dalam kakinya seperti ini ya, kemudian nanti geser keluar sampai tinggal tempat tidur saja. Dan kalau memang tidak boleh lewati garis tengah, kalian batasi. Geser ke dalam bapak, sentuh tanganku langsung keluar.
bed, langsung berani. Kalian buat barrier, ya jangan kasih kosong gini bapak coba kita ke dalam. Stop. Tanpa membuat barrier yang jelas sama pasien ini. Pasien nggak akan ngerti. Atau mungkin pulang dia bikin hal yang salah. Ya, jadi kalian betul-betul yang memang double midline. Saya juga takkan menjadi midline sedikit bergeser ke kedua. Oke? Tidak ada gerakan yang bisa terjadi. Nah sekarang, bagaimana tentukan weight bearing? Berapa persen atau berapa kilo yang dia harus injak? Cabul akan kok Sofi sore. Ngomongnya selalu. Film memo admin. Admin YouTube. Maju lagi kaki sehatnya. Lagi. Nah sekarang Aish. Woi. berat berapa? 73. Oke, berarti dua itu berapa? 36. Berarti satu kaki normalnya menumpang sekitar 36 setengah dari berat badannya big break. Itu kemampuan 100% dari satu kontainer. Sekarang kita mau nanti di 10% berarti dia hanya boleh tekan berapa kilo? Kalau menghitung 3,6. Nah, itu di luar kepala. Nah itu juga. Oke. Sekarang caranya adalah Bapak nanti coba tekan sampai kira-kira 3 kiloan. Kepalanya siapa lagi? Kurangin lagi. Nah, lemas. Kurangin lagi Pak. Nah, sekitar begitu. Pasiennya itu harus lurus. Angkat. Kenapa saya alihkan pandangannya? Supaya bisa Saya berubah. ulangi lagi. Coba tekan lagi pelan dulu Pak. Tekan lagi. Tekan lagi sedikit. Udah angkat. Kenapa tidak boleh dilihat? Karena satu Apa propriocepsi bedanya ketika dilihat dan tidak dilihat? bertambah ki. Berat, ya. Ketika dia nunduk, berat badan bertambah sedikit. Nah, yes. Oke, jadi 3,6 yang tadi dilihat pada saat nunduk sebenarnya itu lebih karena ada berat kepala juga. Ya, gimana lagi rumusan berat badan? Besar gaya yang dihasilkan adalah luas penampang dikali jarak. Jengkok ketahu. Dengan bertambahnya karena dia nunduk berarti luas penampangnya bertambah. Oke, 3,6. begini caranya melatih Weight bearing. weight bearing. Apa? Ya. Kapan dia sudah hafal, baru kalian boleh lepas timbangan. Nah, Bapak silakan jalan nafak kayak Bapak nafak di timbangan tadi, ya. Nah, di sini kita sudah yakin bahwa dia akan nafak seperti yang kita mau. Ya. Jadi dia harus konsisten dulu di sini. Ataupun kalau memang kalian tidak yakin ya latih di atas timbangan aja. Ya, karena kan latihan weight bearing tak harus berjalan. Boleh sambil Bapak boleh sampai timbangan ya. Bapak juga di samping kiri kanan timbangan. Oke, Bapak tekan. Kalau kalian sudah dapat angka yang bagus, sejajah makin lagi sehat. Oke, angkat. Tekan lagi pakai kaki samping.